Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nafika Nurjaya dengan NIM 2020 10 11 03 11 381. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi profesi hukum, yaitu advokat. Dalam pengertiannya, persyaratan profesi hukum ini harus mempunyai keahlian di bidang hukum dan memiliki persyaratan moral seperti kejujuran, otentik, bertanggung jawab, kemandirian moral, dan keberanian moral. Advokat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat diartikan sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Jasa hukum tersebut meliputi konsultan hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan seorang advokat lebih luas, yaitu meliputi bidang litigasi atau dalam pengadilan dan non-litigasi, yaitu di luar pengadilan. Selanjutnya, profesi advokat ialah profesi luhur atau nobil officium yang menjunjung tinggi kehormatan, keberanian, komitmen, integritas, profesional, hukum, dan keadilan. Profesi advokat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan mengakui advokat adalah bagian dari caturwangsa penegakan hukum di samping hakim, jaksa, dan polisi, sehingga disebut sebagai officer of the court. Advokat Indonesia memiliki kode etik yang diatur oleh masing-masing organisasi advokat dan mempunyai sumpah advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat, hubungan antara advokat dengan klien, yaitu hubungan kontraktual dan hubungan fidusi. Selanjutnya, syarat-syarat advokat. Di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat ditentukan syarat-syarat, yaitu 1. Warga negara Republik Indonesia, 2. Bertempat tinggal di Indonesia, 3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, 4. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, 5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, 6. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, 7. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat, 8. Tidak pernah dipidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, 9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Selanjutnya, dalam hak advokat. Advokat berhak secara bebas menjalankan tugas dan profesinya untuk membela perkara dengan tetap berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Advokat berhak untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari internal pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan perkara advokat. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum. Hak advokat ini diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Selanjutnya, advokat sebagai profesi etis. Advokat di dalam menjalankan tugasnya tidak hanya sebatas pada kepentingan dan tanggung jawab kepada kliennya semata, akan tetapi juga kepada negara, masyarakat, dan pengadilan. Tugas-tugas advokat ini yaitu memberikan pelayanan hukum, memberikan nasihat hukum, memberikan konsultasi hukum, memberikan pendapat hukum, menyusun kontrak-kontrak, memberikan informasi hukum, membela kepentingan dan mewakili klien di dalam atau di luar pengadilan, membela dan melindungi hak asasi manusia, serta memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu. Sebagai profesi etis, advokat perlu tunduk pada norma-norma dalam rangka penegakan hukum.
Ada 4 norma yang penting dalam penegakan hukum menurut Noto Hamidjojo, yaitu 1. Kemanusiaan sebagai norma, 2. Keadilan sebagai norma, 3. Kepatuhan sebagai norma, dan 4. Kejujuran sebagai norma. Fungsi dan peranan profesi advokat, yaitu 1. Untuk negara dan bangsa. Fungsi dan peranannya yaitu sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia. Yang kedua, memperjuangkan hak asasi manusia yang merupakan hak paling dasar dari warga negara dan bangsa. Yang ketiga, sebagai anak bangsa berkewajiban untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Yang kedua, untuk diri dan organisasi. Fungsi dan peranannya yaitu melaksanakan kode etik advokat, memegang teguh sumpah advokat, menjunjung tinggi idealisme, kebenaran, dan keadilan, menjaga kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat, meningkatkan mutu pelayanan, dan menjaga persatuan dan kesatuan advokat. Ketiga, untuk masyarakat. Fungsi dan peranannya itu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, membela kepentingan klien dan mewakili klien di muka pengadilan, dan terakhir, meningkatkan mutu pelayanan. Selanjutnya, organisasi advokat. Salah satu amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah terbentuknya organisasi advokat yang paling lambat 2 tahun setelah undang-undang disahkan, yang bisa menjadi wadah seluruh advokat Indonesia. Organisasi advokat di Indonesia diberi nama Perhimpunan Advokat Indonesia atau disingkat dengan PERADI, dengan tetap mengikuti organisasi awalnya. Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI mulai diperkenalkan ke masyarakat, khususnya kalangan penegak hukum pada 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Kemudian pada pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat dijalankan bersama-sama oleh yaitu 1. Ikatan Advokat Indonesia, yang kedua Asosiasi Advokat Indonesia, yang ketiga Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, yang keempat Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, yang kelima Serikat Pengacara Indonesia, yang keenam Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, yang ketujuh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, dan kedelapan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Selanjutnya, hal-hal penting yang berkaitan dengan advokat, yaitu 1. Hak imunitas advokat. Hak imunitas advokat ialah kebebasan advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan, atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga karenanya dia tidak dapat dihukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugasnya tersebut. Kebebasan artinya tidak di bawah tekanan, ancaman, hambatan, ketakutan, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat. Ada 2 hak imunitas yang dimiliki advokat, yaitu hak imunitas di dalam sidang pengadilan dalam pasal 14 dan 16 Undang-Undang Advokat, dan hak imunitas di luar sidang pengadilan yaitu pada pasal 15 Undang-Undang Advokat. Hal-hal penting selanjutnya yaitu 2. Tradisi menjaga rahasia klien. Ada beberapa aturan yang menjelaskan kewajiban advokat dalam menjaga kerahasiaan klien. Di antaranya pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang mengatur sebagai berikut, yaitu advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Yang kedua, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan, dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Ketiga, larangan iklan advokat. Publisitas seorang advokat diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang pada pokoknya berisi 2 macam larangan. Larangan termaktub dalam pasal 8 huruf B yang berbunyi, pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang.
termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran atau bentuk yang berlebih-lebihan, serta pada pasal 8 huruf F yang berbunyi, advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat. Hal-hal penting selanjutnya yaitu keempat, larangan konflik kepentingan. Advokat dilarang memiliki konflik kepentingan. Hal ini berkaitan dengan komitmen loyalitas, hubungan kepercayaan dan kerahasiaan klien baik yang pernah ditangani maupun yang sedang ditangani. Apabila ada benturan kepentingan, maka advokat harus mengundurkan diri. Benturan bisa berupa benturan bisnis, benturan finansial, benturan kepemilikan, dan benturan pribadi. Hal-hal penting selanjutnya yaitu kelima, malapraktek profesi advokat. Malapraktek yang dilakukan oleh advokat terjadi dalam hubungan advokat dengan kliennya yang dapat bersumber dari perbuatan wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Malapraktek yang dapat dilakukan oleh advokat adalah perbuatan yang melakukan kontrak atau perjanjian yang dibuat dengan kliennya atau melanggar kode etik advokat Indonesia, melanggar undang-undang advokat yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan melanggar ketentuan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Terhadap pelanggaran kode etik, maka seorang advokat akan diperiksa dan diadili oleh Dewan Majelis Kehormatan Etik Advokat. Sedangkan terhadap pelanggaran hukum akan diperiksa dan diadili oleh peradilan umum, dalam hal ini pengadilan negeri. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.